Shalom, shalom, shalom sahabat-sahabat Her semua yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini, di hari baru, di usbu yang baru, dalam damai dan sejahtera Tuhan. Di channel Her Sumahoke untuk kita akan ada secara bersama untuk membaca firman Tuhan di saat ini. Puji Tuhan untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di hari ini kita sama-sama akan makan makanan rohani dengan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk usbu yang baru Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami selalu hidup pada jalan Tuhan. Kami mengerti firman yang akan kami baca, kami percaya firman dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lewat tutur kata, perbuatan, tingkah laku, tindakan, pikiran, perasaan kami yang memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Iya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, Bilangan pasal 31 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24 yang menjadi makanan rohani bagi kita di hari ini yang berbunyi demikian. Pembalasan kepada orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dari setiap suku di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang, 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar untuk berperang dengan membawa perkakas, tempat kudus dan nafiri-nafiri pemberi tanda semboyan. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian juga Bilyam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah, dan segala kota kediaman serta segala tempat perkemahan mereka dibakar. Kemudian diambillah seluruh jarahan dan seluruh rampasan berupa manusia dan hewan itu, dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa dan Imam Eleazar dan kepada umat Israel ke tempat perkemahan di dataran Moab yang di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar perkemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1.000 dan
dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, "Kamu biarkan semua perempuan hidup. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan? Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang yang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu, juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan." Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, "Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam. Segala yang tahan api haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir. Tetapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh, supaya kamu tahir dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan." Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, sahabat-sahabat, selamat beraktivitas di hari ini di usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di besok hari. Shalom.